but you made it. California conversations till the sunrise when you stop by California. Halo semua, kembali bersama saya. Sebelumnya saya akan memperkenalkan diri terlebih dahulu. Nama saya Joshua Agatha Manalu. Saya dari kelas AKP 5A Politeknik Negeri Medan. Pada video kali ini saya akan membahas sekaligus mengerjakan tugas mengenai pembahasan tentang materialitas dan resiko di dalam audit. Untuk mengetahui lebih lanjut, mari simak video berikut ini. Untuk mengetahui materialitas dan risiko dalam audit, sebelumnya kita harus membahas apa itu materialitas. Materialitas adalah besarnya nilai yang dihilangkan atau salah saji informasi akuntansi yang dilihat dari keadaan yang melingkupinya, dapat mengakibatkan perubahan atau pengaruh terhadap pertimbangan orang yang meletakkan kepercayaan terhadap informasi tersebut. Besarnya salah saji yang dapat mempengaruhi keputusan pemakai informasi, hal ini berkaitan dengan materialitas. Untuk memahami lebih lanjut mengenai materialitas, dapat dilihat contoh berikut ini. Diilustrasikan bahwa laba sebelum diaudit 100 juta. Setelah diaudit, ditemukan kesalahan pencatatan sebesar 10 juta. Maka calon investor memutuskan tidak jadi berinvestasi apabila laba perusahaannya hanya 90 juta dan memilih berinvestasi di tempat lain. Maka kesalahan sebesar 10 juta dianggap material. Ada beberapa hal yang menjadi auditor untuk mempertimbangkan materialitas. Yang pertama, perencanaan audit. Perencanaan audit ini juga termaksud hal yang berapa penting untuk mempertimbangkan materialitas oleh auditor. Yang kedua, pengevaluasian akhir. Apakah laporan keuangan secara keseluruhan disajikan secara wajar sesuai prinsip akuntansi yang berlaku umum? Kemudian bagaimana pertimbangan mengenai materialitas? Pertimbangan mengenai materialitas yang pertama berkaitan dengan pertimbangan mengenai materialitas. Auditor harus mempertimbangkan yang pertama ukuran dan karakteristik satuan usaha. Yang kedua, kondisi yang berkaitan dengan perusahaan. Yang ketiga, informasi yang diperlukan pihak yang mengandalkan laporan keuangan. Jumlah yang material untuk laporan keuangan perusahaan kecil bisa jadi sangat tidak material bagi perusahaan besar. Lalu, bagaimana fungsi materialitas? Fungsi materialitas yang pertama sebagai batas atau materiality border untuk menentukan apakah salah saji material perlu dikoreksi apa tidak. Yang kedua, sering juga disebut sebagai tolerable misstatement atau kesalahan yang masih bisa ditoleransi. Kemudian bagaimana hubungan materialitas jika dikaitkan dengan bukti? Semakin kecil materialitas, maka audit semakin teliti. Contoh ekstrimnya adalah jika materialitas ditentukan Rp0, artinya semua transaksi yang terjadi di perusahaan tersebut dianggap material. Yang kedua, jadi hubungan materialitas dan bukti adalah berbanding terbalik. Semakin kecil materialitas, semakin banyak bukti yang harus dikumpulkan dan sebaliknya. Lalu, bagaimana tingkat materialitas? Dijelaskan bahwa tingkat materialitas dalam perencanaan audit, auditor harus menilai materialitas pada dua level. Yang pertama, level laporan keuangan. Berarti karena opini auditor untuk kewajaran laporan keuangan secara keseluruhan, yaitu level laporan keuangan. Yang kedua, level saldo akun. Ini artinya karena auditor memverifikasi saldo akun dulu mencapai kesimpulan tentang kewajaran laporan keuangan. Kemudian materialitas tingkat laporan keuangan. Jumlah minimum salah saji dalam laporan keuangan yang cukup penting mencegah kewajaran penyajian laporan keuangan sesuai dengan PABU. PABU adalah prinsip akuntansi berterima umum.
PLBU itu seperti seperangkat prinsip akuntansi, standar, dan prosedur yang yuridis, teoritis, dan praktis yang digunakan perusahaan untuk menyusun laporan keuangan mereka. Kemudian kita lanjut yang kedua, salah saji dapat disebabkan. Yang pertama, salah penerapan prinsip akuntansi yang berterima umum. Yang kedua, penyimpangan dari kenyataan sesungguhnya. Yang ketiga, penyembunyian informasi yang mestinya perlu diungkapkan. Itulah beberapa salah saji yang memiliki penyebab-penyebab mengenai materialitas tingkat laporan keuangan. Selanjutnya, kita masih dalam materialitas tingkat laporan keuangan. Poin tingkat materialitas dalam unsur laporan keuangan. Yang pertama itu laba rugi. Terdiri dalam beberapa bagian. Yang pertama, total pendapatan laba operasional. Yang kedua, laba sebelum pajak. Yang ketiga, laba bersih. Yang kedua ialah neraca. Total aset, aset lancar, modal kerja, ekuitas pemegang saham. Kemudian kita masuk ke bagian materialitas tingkat saldo akun. Jumlah salah saji maksimum yang boleh ada dalam saldo akun sehingga belum atau tidak dipertimbangkan sebagai salah saji material disebut dengan tolerable misstatement, seperti yang dibahas sebelumnya. Yang kedua, materialitas dalam level laporan keuangan dialokasikan pada akun-akun yang ada. Dijelaskan bahwa auditor harus mempertimbangkan salah saji dalam akun. Auditor juga harus mempertimbangkan biaya untuk memeriksa akun. Contohnya, salah saji lebih mudah terjadi pada akun persediaan dibandingkan dengan aktiva tetap. Yang kedua, biaya untuk melakukan pemeriksaan atas rekening piutang dagang pada umumnya lebih besar daripada biaya pemeriksaan atas rekening aktiva tetap. Masih di bagian materialitas tingkat saldo akun, dijelaskan bahwa sebenarnya akun yang secara individu tidak material bila diakumulasikan dapat menjadi material secara kumulatif pada tingkat laporan keuangan. Kemudian kita masuk ke bagian pertimbangan materialitas oleh auditor. Yang pertama, berdasarkan penelitian empiris terhadap beberapa hal yang mempengaruhi auditor dalam menentukan besarnya materialitas sebagai berikut. Yang pertama, faktor individu auditor atau pengalaman auditor yang bersangkutan. Seberapa besar pengalaman auditor ini menjadi pertimbangan terhadap materialitas oleh auditor. Kemudian yang kedua, faktor eksternal perusahaan. Yang ketiga, tingkat pengaruh suatu akun. Yang keempat, faktor kondisi KAP atau struktur dari KAP yang melaksanakan penugasan audit. Setelah membahas tentang materialitas, selanjutnya kita membahas mengenai risiko di dalam audit. Untuk mengetahui apa itu risiko audit, mari kita simak. Risiko audit adalah risiko yang terjadi dalam hal auditor, di mana auditor tidak menyadari atau tidak memodifikasi pendapatnya sebagaimana seharusnya atas sesuatu laporan keuangan yang mengandung salah saji material. Risiko audit. Di dalam mempertimbangkan risiko audit, auditor juga mempertimbangkan beberapa hal. Yang pertama, seperti materi tadi, ialah perencanaan audit. Yang kedua ialah pengevaluasian akhir. Ada beberapa tipe risiko audit. Tipe risiko audit yang pertama, tipe pertama ialah risiko bawaan. Yang kedua, risiko pengendalian. Tipe yang kedua ialah risiko deteksi. Tipe pertama ini, risiko bawaan, risiko pengendalian ini sebenarnya tidak dapat dikendalikan auditor. Kemudian jika tipe yang kedua, risiko deteksi ini dapat dikendalikan auditor. Model risiko audit. Dapat kita lihat rumus yang ada di dalam slide, bahwa AR sama dengan IR kali CR kali DR. Inherent risk. IR atau inherent risk ini adalah risiko bawaan, di mana artinya ialah kerentanan suatu saldo akun atau golongan transaksi terhadap suatu salah saji material, dengan asumsi bahwa
tidak dapat kebijakan atau tidak terdapat kebijakan dan prosedur pengendalian internal yang terkait. Sebenarnya ada faktor penentu risiko bawaan atau inherent risk ini secara umum. Yang pertama ialah profitabilitas perusahaan, yang kedua jenis usaha dan sensitivitas operasi, yang ketiga masalah kelangsungan usaha yang ada, kemudian sifat, penyebab dan jumlah saji tahun sebelumnya itu harus diperiksa kembali. Kemudian integritas atau reputasi dan pengetahuan tentang akuntansi dari manajemen. Kemudian ialah akuntabilitas akun atau transaksi. Kemudian kerumitan masalah akuntansi yang terkait. Kemudian juga sifat, penyebab dan jumlah saji yang dideteksi pada tahun sebelumnya. Selanjutnya kita masuk kepada CR atau control risk, di mana artinya ialah risiko pengendalian adalah risiko terjadinya saji material, suatu asersi yang tidak dapat dicegah atau dideteksi secara tepat waktu oleh pengendalian internal entitas. Terkait dengan efektivitas struktur pengendalian internal, ada dua macam risiko pengendalian. Yang pertama adalah actual level of control risk atau bukti mengenai pemahaman tentang SPI. Yang kedua, assessed level of control risk atau pemahaman SPI terkait dengan asersi. Auditor dapat mengontrol risiko pengendalian dengan cara memodifikasi yang berkaitan dengan prosedur yang akan membantu memahami SPI ataupun prosedur-prosedur yang digunakan untuk pengujian pengendalian. Kemudian ada juga detection risk atau DR. Detection risk ini artinya risiko deteksi sebagai risiko akibat auditor tidak dapat mendeteksi saji material yang terdapat dalam suatu asersi. Dijelaskan bahwa sebenarnya tergantung atas penetapan auditor terhadap risiko audit, risiko bawaan, dan risiko pengendalian. Masih ke bagian detection risk, sebenarnya risiko audit mempunyai hubungan terbalik dengan tingkat keinginan kepastian atau keyakinan. Semakin besar tinggi tingkat keinginan kepastian atau confidence level, maka semakin kecil atau rendah risiko audit. Dari tiga komponen tersebut, antara risiko bawaan dan risiko pengendalian dengan risiko deteksi berhubungan terbalik. Semakin tinggi risiko bawaan dan atau risiko pengendalian, semakin rendah risiko terdeteksi. Yang ketiga, dengan demikian hubungan searah terjadi antara tingkat keinginan kepastian dengan tingkat risiko bawaan dan risiko pengendalian. Hal yang sama antara tingkat risiko deteksi dengan tingkat risiko audit ada keseluruhan. Lalu, jika kita hubungkan, apa hubungan antara risiko dengan bukti audit? Yang pertama, semakin rendahnya risiko audit yang kita inginkan, maka bukti audit yang harus kita kumpulkan semakin banyak atau berbanding terbalik. Seperti itulah hubungan antara risiko dengan bukti audit. Sekianlah hasil presentasi saya mengenai materialitas dan risiko audit. Jika ada kata-kata ataupun informasi yang mungkin kurang benar ataupun kata-kata yang kurang berkenan di hati, saya mohon maaf. Akhir kata saya ucapkan terima kasih atas perhatiannya. Salam sehat bagi kita semua.